Pemerintah pusat telah meluncurkan mekanisme pengangkatan khusus untuk meningkatkan representasi orang asli Papua di lembaga perwakilan rakyat daerah. DPR Bovendigul mengungkapkan temuan BPK yang signifikan dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 teridentifikasi masih banyak temuan dan opini yang belum mengalami perubahan di jajaran organisasi perangkat daerah Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Romana Agnesia Permasi dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Sabtu 20 Juli 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Pemerintah pusat telah meluncurkan mekanisme pengangkatan khusus untuk meningkatkan representasi orang asli Papua di lembaga perwakilan rakyat daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan OAP di jajaran legislatif untuk mencerminkan keberagaman dan aspirasi masyarakat Papua secara khusus. Mekanisme pengangkatan khusus ini bukan hanya sekedar upaya simbolis, tetapi merupakan langkah konkret untuk memastikan suara dan aspirasi orang asli Papua didengar dengan sepenuhnya dalam proses legislatif. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan keberagaman dan kesetaraan di seluruh Indonesia. Mekanisme pengangkatan khusus ini akan memungkinkan untuk memilih kandidat yang tepat dan mewakili kepentingan masyarakat Papua secara menyeluruh. Ketua Panitia Khusus Pembahasan Pemberian Pertimbangan DPRK, Beni Anumbon menjelaskan, sesuai ketentuan terbaru, selain anggota DPRP dan DPRK yang terpilih melalui pemilihan umum, akan ada tambahan anggota yang diangkat secara khusus. Sebanyak 25 anggota DPR orang asli Papua yang diangkat ini akan bergabung dalam kelompok khusus atau sebuah badan baru di Papua. Dari jumlah ini, 3.045 diantaranya harus diisi kaum perempuan Papua yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Selain mereka yang mewakili partai politik yang menjadi anggota DPR dan mereka melalui mekanisme maka diangkat pula tambahan anggota yang berjumlah 15% dari total anggota yang seluruhnya orang asli Papua. Dan ini hanya terdapat di Papua. Sejumlah 30% yang diangkat itu harus perempuan Papua yang bukan anggota atau mewakili partai politik. Jika anggota DPR dan anggota DPRK hasil pemilihan terhitung dalam DPRP dan DPRK, maka anggota DPRP dan DPRK yang diangkat akan terhitung dalam kelompok khusus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 15 menyebut, kelompok khusus adalah badan yang terdiri dari anggota DPRP atau DPRK yang diangkat secara khusus dan kedudukannya setara dengan fraksi. Dengan pembentukan kelompok ini diharapkan akan ada lebih banyak kesempatan bagi orang asli Papua yang tidak tergabung dengan partai politik untuk bergabung dengan DPRP atau DPRK. Melalui mekanisme ini dinilai dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada orang asli Papua untuk terlibat dalam lembaga legislatif tanpa harus bergantung pada afiliasi politik. Ini juga bertujuan untuk mencetak pemimpin masa depan yang kompeten dan teruji di kalangan orang asli Papua melalui proses transparansi dan partisipatif. Beni Anumbon juga menjelaskan proporsi keterwakilan orang asli Papua di DPRP dan DPRK akan terus meningkat. Orang asli Papua masih dapat menjadi anggota DPRP atau DPRK melalui jalur partai politik, di mana partai-partai politik di Papua diharuskan untuk mendahulukan dan melebihkan orang asli Papua sebagai calon anggota legislatif. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 menekankan dukungan terhadap OAP dalam pengembangan ekonomi. DPR Provinsi dan Kabupaten diharapkan untuk aktif mengawasi proses dan implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Papua. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan.
Pengangkatan dan alokasi kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul harus berpedoman pada Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Hal ini disampaikan Ketua Pansus Pembahasan Pemberian Pertimbangan DPR Bovendigul, Beni Anumbon. Penetapan daerah, pengangkatan anggota DPR, dan alokasi kursi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan representasi yang merata sehingga bisa memastikan setiap wilayah di Bovendigul memiliki perwakilan di jajaran legislatif, di mana hal ini untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di seluruh wilayah tercermin dengan baik dalam proses legislasi. Ketua Panitia Khusus Pembahasan Pemberian Pertimbangan DPR Bovendigul, Beni Anumbon menyebut, dalam lampiran surat keputusan Bupati Bovendigul tentang daerah pengangkatan dan alokasi kursi pengisian keanggotaan DPR yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, di mana perda ini mengatur tentang persebaran suku dan sub-sub suku di Kabupaten Bovendigul. Dalam mengambil surat keputusan Bupati Bovendigul tentang daerah pengangkatan dan alokasi kursi pengisian yang perwakilan Kabupaten Bovendigul yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan harus berpedoman berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang mengatur kesetaraan suku sub-suku di Kabupaten Bovendigul. 2. Dalam mekanisme kursi pengangkatan di DPRK memperhatikan keterwakilan suku atau sub-suku pada MNT DPRD. Rekrutmen dan pengangkatan DPRK harus memperhatikan keterwakilan suku dan sub-sub suku yang ada pada Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Selain itu, keterwakilan orang asli Papua di DPR Kabupaten juga harus mempertimbangkan unsur kewilayahan dengan merujuk pada peta wilayah yang disusun berdasarkan informasi geospasial yang akurat. Beni menjelaskan peta wilayah yang digunakan harus memuat unsur informasi geospasial yang tepat, termasuk batas daerah dan unsur-unsur lain yang diperlukan. Peta ini harus dihasilkan melalui proses yang akuntabel secara spasial untuk memastikan alokasi kursi DPRK yang adil dan representatif. Mekanisme alokasi kursi DPR di Kabupaten Bovendigul tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lokal yang relevan, termasuk pengakuan hak masyarakat hukum adat dan peta wilayah yang valid. Selanjutnya, rekomendasi dari Pansus akan diserahkan kepada pihak-pihak berwenang untuk dipertimbangkan dan diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat,
Kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Masih terkait pembahasan pengangkatan alokasi kursi DPR khusus Kabupaten Bovendigul. Ketua Pansus Pertimbangan Pengangkatan dan Alokasi Kursi DPR Bovendigul, Beni Anumbon, menegaskan pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Ketua Panitia Khusus Pansus Pembahasan Pemberian Pertimbangan Beni Anumbon mengatakan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua dalam proses penetapan daerah, pengangkatan, dan alokasi kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul. Karena tujuan utama DPRK adalah untuk mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia dengan melindungi seluruh bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini mencakup upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam laporannya, Ketua Pansus menyebut perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, khususnya Kabupaten Bovendigul. Adanya aspirasi masyarakat di wilayah pedalaman dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan harkat dan martabat orang asli Papua, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Di Kabupaten yang memiliki pelayanan ini. Selain adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu peningkatan pembangunan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Beni Anumbon, pihak DPR berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bovendigul.
Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, legislatif juga harus mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara lebih efektif untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesempatan itu dirinya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Papua dengan lebih baik. Anumbon berharap melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pembangunan di Kabupaten Boven Digul dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat setempat. DPR akan terus berkomitmen untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang akan mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Papua, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Boven Digul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Boven Digul, Untung Gultom, mengungkapkan temuan BPK yang signifikan dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 teridentifikasi masih banyak temuan dan opini yang belum mengalami perubahan di jajaran organisasi perangkat daerah Boven Digul. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Boven Digul, Untung Gultom, kembali menyoroti beberapa masalah krusial dalam laporan BPK terbaru. Menurutnya, temuan-temuan yang terdapat dalam laporan tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang masih belum terselesaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untung Gultom menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk tahun anggaran 2023. Karena hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih banyak temuan yang belum terselesaikan. Berbicara pertanggungjawaban berarti seluruh kepala perangkat daerah harus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah digunakan pada tahun 2023. Pelaksanaan anggaran tahun 2023 bertanggungjawab. Berarti kalau bicara tentang bertanggung-jawaban, berarti Bapak Ibu sekalian, terutama kepala-kepala dinas, badan, dan lain, bertanggungjawabkan anggaran uang yang Anda sudah pakai di tahun 2023. Itu yang kami bahas dalam pembahasan badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Isinya seperti ini, yang ringan-ringan. Ini sebenarnya berupa formalitas saja. Tapi kalau kita masuk ke dalam, terlalu banyak temuan dari badan pemeriksa keuangan. Hasilnya apa? Opininya sama dengan yang dulu tidak berkembang. Wajar dengan pengunjungnya, hampir disclaimer. Saya akan bacakan. Untung Gultom menjelaskan beberapa temuan utama termasuk pengelolaan anggaran yang belum efektif, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik, serta penanganan yang lambat menjadi rekomendasi yang diberikan sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK juga masih menunjukkan adanya ketidakberisan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Masih terdapat berbagai kelemahan dan opini yang belum mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran di jajaran pemerintah daerah Boven Digul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang,
kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Setelah melakukan evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Yang dilakukan pada akhir pembahasan antara terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000. Dengan waktu yang sangat singkat ini, maka Bupati segera memerintahkan inspektorat Badan Anggaran merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan penganggaran pada belanja, hendaknya meminimalisir belanja perdagangan dinas dan aset. Belanja yang diprioritaskan pada kegiatan sosial, pembinaan dan peningkatan
pemeriksa keuangan dalam RHTP. Yang dilakukan pada akhir pembahasan antara kemudian keuangan daerah sesuai temuan BPKYP perwakilan pembahasan RHTP BPKYP atas KPG 1. Terhadap rapat pertanggungjawaban operasional BPD tahun 2023. Terhadap rapat tentang pertanggungjawaban operasional BPD tahun 2023. dengan waktu yang sangat singkat ini, maka Bupati segera memerintahkan inspektorat tahun 2023 dan untuk selanjutnya Saudara Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti mengungkapkan beberapa kendala yang sering dihadapi pihaknya dalam melaksanakan kegiatan sensus maupun survei di lapangan. Sulitnya menghadapi masyarakat sebagai responden merupakan tantangan yang sering dihadapi dan bisa menghambat proses pendataan yang dilakukan BPS. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga non-kementerian dan diatur berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara statistik dasar. Tugasnya menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat yang didapatkan melalui sensus ataupun survei, di mana sensus dilaksanakan 10 tahun sekali, diantaranya sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi, serta kegiatan survei yang dilakukan di waktu berbeda, yaitu bisa seminggu sekali, 3 bulan sekali, hingga 6 bulan sekali. Namun dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, BPS seringkali mendapatkan tantangan atau kendala di lapangan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti. Menurut Novita, sulitnya menghadapi masyarakat sebagai responden merupakan tantangan yang sering dihadapi pihaknya, dan hal ini bisa saja menghambat proses pendataan yang dilakukan. Padahal data dari masyarakat sangat penting bagi pemerintah untuk bagaimana mengetahui jumlah penduduk hingga perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten, distrik, maupun kampung. Nah, kalau tantangan yang paling besar di lapangan itu yang pertama adalah penerimaan masyarakat. Sebenarnya, penerimaan masyarakat sebagai responden survei atau sensus kami. Nah, penerimaan itu sebenarnya kalau seandainya informasi terkait survei apa yang akan kami lakukan itu tersampaikan ke masyarakat sebenarnya tidak masalah. Cuma masalahnya kami di BPS ini mungkin sebelumnya belum maksimal sosialisasinya. Surveinya mau bikin apa? Contohnya yang sedang kami lakukan ini adalah survei ekonomi pertanian. Ya, survei ekonomi pertanian itu lanjutan kegiatan dari sensus pertanian. Jadi namanya juga survei ekonomi pertanian. Kami mendata terkait kegiatan pertanian untuk mengambil atau memperoleh data-data bagaimana neraca ekonomi yang dikeluarkan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat. Itu yang kami lakukan masih dalam bulan ini, di bulan Juli 2024. Nah, beberapa hal yang kami ketemukan itu di lapangan. Yang pertama, masyarakatnya susah ditemui karena kan respondennya adalah teman-teman bapak-bapak ibu orang yang petani, yang orang buka kebun di kebunnya itu kan biasanya pergi pagi subuh pulangnya malam. Nah itu kami responden kami kesulitan untuk ketemu. Bagaimana kita mau ketemu kalau responden kita itu datangnya pagi bapak dan pulang baru malam, sedangkan sampai sore responden kami kan harus ke responden yang lainnya. Mungkin itu salah satu kendalanya. Novita lanjut menjelaskan beberapa hal yang ditemukan saat pelaksanaan survei di lapangan adalah masyarakat susah untuk ditemui, di mana kebanyakan masyarakat adalah petani yang bekerja dari pagi hingga malam, sehingga pegawai maupun mitra kerja BPS tidak dapat menunggu dan harus melanjutkan pendataan di tempat lain. Satu hal lagi yang harus dipahami adalah kegiatan sensus maupun survei yang dilakukan BPS tidak memberikan bantuan langsung seperti BAMA ataupun uang.
Survei dilakukan BPS di bulan Juni adalah survei ekonomi pertanian yang merupakan lanjutan dari sensus pertanian, di mana BPS mendata terkait kegiatan pertanian masyarakat, sehingga data yang diambil seputar pertanian. Hal ini dilakukan agar memperoleh data yang valid untuk bagaimana menentukan neraca ekonomi kegiatan pertanian masyarakat. Kepala BPS berharap ke depan masyarakat bisa menerima kedatangan pegawai atau mitra kerja BPS, karena data yang diambil adalah bukan untuk kepentingan BPS, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Karena dengan data tersebut, pemerintah daerah bisa mengetahui apa yang ada pada masyarakat, sehingga perencanaan program pembangunan dilakukan tepat sasaran dan maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.